Persyarikatan Muhammadiyah ternyata mampu menjadi contoh dalam membangun kesadaran kepada warganya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ini terbukti dalam perannya yang strategis di dalam membangun dan menghasilkan kesadaran terhadap masyarakat. Apa yang selama ini dilakukan Muhammadiyah merupakan sebuah ikhtiar bersama-sama. Di antaranya ialah persyarikatan mampu memanfaatkan segala sumbangan yang ditujukan untuk mengatasi penyebaran COVID-19, di mana warga Muhammadiyah bersedia secara gotong royong memberikan bantuan. Terbukti sekitar lebih dari 300 miliar sudah disalurkan oleh Muhammadiyah dalam menangani COVID-19 ini, baik itu untuk pencegahan maupun untuk pelayanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Yang syukur alhamdulillah pemirsa, hingga hari ini Allah masih berikan kepada kita nikmatnya, nikmat yang sungguh luar biasa, yakni nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Sehingga syukur alhamdulillah hingga hari ini kita juga masih dapat melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dengan sempurna. Dan senang sekali pemirsa, pada kesempatan kali ini saya Irmalia Septiana dapat menyapa Anda dalam program televisi Muhammadiyah kerjasama MUI dan juga BNPB. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan programnya, yaitu Gerakan Nasional Penanggulangan COVID-19 berbasis fatwa MUI di 34 provinsi. Ada apa saja kegiatan di dalamnya dan mengapa kegiatan ini dilakukan dan menjadi penting bahkan sampai ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Kita akan membahasnya bersama dengan Ibu Erni Juliana Al-Hasanah Nasution SEMAK selaku Bendahara Majelis Ulama Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Irma dan teman-teman sekalian serta pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada. Oke, sehat sekali hari ini, Bu Erni. Alhamdulillah. Sangat sehat, Mbak. Sangat sehat, alhamdulillah ya, sehingga bisa sampai di studio televisi Muhammadiyah begitu ya, menyapa pemirsa semua dimanapun Anda berada. Dan kali ini sekaligus untuk memberikan sosialisasi terkait dengan Gerakan Nasional Penanggulangan COVID-19 berbasis fatwa MUI di 34 provinsi. Kita tahu bahwa pandemi ini bukan baru terjadi, artinya seharusnya memang penanggulangan itu sudah ada sejak kemarin, mungkin sejak tahun lalu begitu ya. Tapi kenapa kegiatan ini menjadi penting diselenggarakan saat ini bahkan sampai ke seluruh wilayah di Indonesia? Baik Mbak Irma, seperti kita tahu bahwa Majelis Ulama Indonesia ini memiliki posisi yang sangat strategis. Salah satu fungsinya sebagai Khodimul Ummah, sebagai pelayan masyarakat di tengah pandemi seperti ini. Masyarakat banyak yang kebingungan, banyak yang bertanya bagaimana bisa tetap melaksanakan ibadah sebagai kewajiban kita terhadap agama kita, tapi di tengah pembatasan protokol-protokol kesehatan. Betul. Di mana protokol kesehatan itu kan kadang-kadang tidak sesuai dengan ibadah yang kita yakini, seperti yang biasa kita lakukan gitu ya. Seperti dalam sholat kita kan harus merapatkan saf, sementara protokol kesehatan meminta kita untuk menjaga jarak, membatasi orang yang berkerumun. Betul. Gitu ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu masyarakat mendapatkan penjelasan yang lebih jauh. Untuk itu MUI hadir di sini untuk bisa memberikan pedoman, memberikan panduan agar masyarakat itu bisa beribadah dengan aman, dengan tenang dalam situasi darurat ini. Nah, untuk itu MUI menjawab dengan fatwa-fatwanya. Sejauh ini selama pandemi berlangsung hampir 1,5 tahun, sudah 14 fatwa MUI yang sudah dikeluarkan ya oleh Komisi Fatwa MUI, yang harapannya itu semua bisa menjadi panduan dan pedoman masyarakat dalam beribadah. Nah, di samping itu, fatwa-fatwa ini kan harus disosialisasikan, Mbak. Tidak cukup sampai di situ saja. Nah, langkah berikutnya adalah Majelis Ulama Indonesia menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk mensosialisasikan fatwa-fatwa ini agar bisa sampai langsung kepada masyarakat.
Nah, untuk itulah pentingnya Gerakan Nasional Penanggulangan COVID-19 berbasis fatwa ke 34 provinsi yang insya Allah kami laksanakan secara luring dan daring. Dan kemarin pertama kami sudah lakukan di Jambi tanggal 29 sampai 30 Mei kemarin. Alhamdulillah berlangsung aman dan sukses. Dan selanjutnya secara online-nya akan kita laksanakan pada 9 Juni dan setelah itu akan diikuti oleh provinsi-provinsi lainnya. Dan insya Allah kegiatan ini akan selesai di bulan September dan di bulan Oktobernya mungkin puncak acaranya itu nanti akan sama-sama bersama ormas-ormas, perguruan tinggi Islam, pondok pesantren yang insya Allah kita juga akan mengundang Wakil Presiden Republik Indonesia untuk supaya gerakan ini bisa lebih luas lagi. Betul, karena memang ini menjadi satu keperluan yang mendesak begitu ya, apalagi terkait dengan fatwa MUI aktivitas ibadah itu begitu ya. Banyak mungkin selama ini kita tahu juga bahwa fatwa MUI itu kan bukan hanya dikeluarkan saat pandemi, tapi juga di masa-masa sebelumnya. Betul sekali. Apa perbedaannya ini bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh MUI dalam mensosialisasikan fatwanya di masa pandemi dan juga masa sebelumnya? Iya. Sebenarnya Mbak Irma, latar belakangnya adalah ternyata banyak sekali saudara-saudara kita yang belum sepenuhnya percaya pada COVID-19 ini. Bahkan ada yang beranggapan ini sebuah konspirasi. Upaya-upaya dari sebagian orang untuk menjauhkan umat Islam dari masjid dengan pelarangan sholat berjamaah. Bahkan merusak silaturahmi katanya, merusak rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua kan harus dijawab. Nah, ini penting untuk disegerakan ya, harus disegerakan karena pandemi ini ya sangat tergantung bagaimana kita menyikapinya. Nah, tidak cukup pemerintah saja, ya pemerintah pasti memiliki keterbatasan dalam sisi anggaran, dalam sisi sumber daya manusia, tentu memiliki keterbatasan. Nah, disinilah masuk peran-peran masyarakat sipil melalui ormas-ormas seperti Muhammadiyah ini juga kan ya, melakukan banyak hal dalam rangka penanggulangan COVID-19. Nah, karenanya juga ini menjadi penting dalam rangka memberikan jawaban dalam hal ibadah tadi dan juga dalam memberikan pengetahuan dan literasi kepada masyarakat. Kalau COVID-19 ini nyata gitu, ini nyata bisa dibuktikan secara medis, secara ilmu pengetahuan ini bisa dibuktikan. Dan kalau kita lihat dari sisi korban ya sudah banyak sekali para pemuka-pemuka agama. Keluarga-keluarga kita, bahkan para ahli kesehatan, para dokter-dokter menjadi korban. Intinya COVID. tidak mengenal status jabatan, tidak mengenal kedudukan, semuanya kita lihat ya sudah pernah ya. Artinya kena juga dampak ini. Demikian, Mbak. Baik, dan untuk itu berarti memang ini sangat penting sekali untuk digerakkan ke seluruh provinsi karena ternyata masih banyak opini-opini demikian begitu ya, sehingga fatwa yang dikeluarkan menjadi abai karena mereka sendiri tidak percaya dengan kondisi yang terjadi saat ini begitu ya, sehingga ini harus disosialisasikan dengan segera begitu. Baik, nanti kita akan membahas lagi apa saja kegiatan yang ada di dalamnya begitu ya, apakah hanya sebatas seminar, apakah hanya sebatas pemberian pengetahuan terkait dengan fatwa MUI atau ada aktivitas lain yang dilakukan oleh MUI sendiri dalam Gerakan Nasional Penanggulangan COVID-19. Sesaat lagi tetaplah bersama dengan kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di program televisi Muhammadiyah. Ini masih bersama dengan Ibu Erni. Kita masih akan membahas terkait dengan program Gerakan Nasional nih, penanggulangan COVID-19 dan juga tentunya peran Muhammadiyah di sini. Tadi kan merupakan juga kerjasama dari MUI dan juga BNPB. Dan apa saja sih kegiatan yang ada di dalamnya? Silahkan Ibu Erni. Ya. Terkait peran Muhammadiyah, kita tahu bahwa Muhammadiyah ini kan organisasi keagamaan yang berpaham rasional, percaya pada sains dan ilmu pengetahuan. Nah, sehingga lebih kurang sama dengan MUI, Muhammadiyah harus menjawab secara rasional pertanyaan-pertanyaan daripada masyarakat. Seperti halnya juga dengan Majelis Ulama Indonesia, MUI juga kan melalui Majelis Tarjih dan Tajdidnya juga memberikan pedoman, memberikan panduan bagaimana beribadah di masa darurat pandemi COVID-19. Nah, sama juga banyak juga masyarakat yang tidak sepenuhnya percaya, karena itu harus disikapi gitu ya Mbak ya, disikapi dengan kerja-kerja nyata. Nah, di samping pedoman panduan yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdidnya itu, Muhammadiyah juga sebagai organisasi masyarakat yang sudah terkenal ya
dalam keadaan bencana apapun Muhammadiyah kan selalu turun gitu ya. Sehingga ketika pandemi Covid datang, Muhammadiyah itu sudah tidak canggung lagi. Maka serta-merta sayap organisasinya itu bergerak. Kita tahu bahwa Muhammadiyah itu kan memiliki 13 majelis, 8 lembaga, ada PWM, PDM, PCM, ranting, dan 7 ortom. Maka serta-merta organisasi Muhammadiyah ini kita sebut MLO ya, Majelis Lembaga Ortom ini merapat barisan, langsung melakukan kerja-kerja kemanusiaan yang memang itu sesungguhnya sudah menjadi bagian keseharian Muhammadiyah, bagian urat nadi Muhammadiyah. Nah, supaya kerja-kerja kemanusiaan dalam penanggulangan COVID ini lebih komprehensif, nah Muhammadiyah tentu saja membentuk sebuah tim yang kita kenal bersama sebagai Muhammadiyah COVID-19 Command Center atau MCCC. Nah, sejauh ini yang kita tahu ya sudah ada 31 MCCC di seluruh Indonesia. Kemudian melalui gerakan-gerakannya juga sudah melakukan misalnya pendistribusian masker, face shield, kemudian APD, kemudian coverall. Kemudian juga Muhammadiyah sudah melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah ibadah, kemudian ke sekolah, ke kampus, ke gedung-gedung amal usaha Muhammadiyah, kemudian ke fasilitas umum lainnya. Nah, di samping itu tentu saja organ-organ Muhammadiyah yang lain juga bergerak. Seperti 86 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah ternyata sudah terlibat dalam kegiatan penanggulangan COVID-19 ini. Bahkan sudah puluhan ribu pasien yang terkonfirmasi maupun yang masih suspek maupun yang masih probable ditangani di rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah itu. Nah, masih banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah, Mbak, yang sejauh ini bisa kami pantau. Pertama, untuk menghadapi masyarakat yang belum percaya tadi, tentu penguatan dari sisi edukasi ya, untuk meningkatkan literasi masyarakat dengan mobil edukasi keliling, dengan stand cuci tangan, kemudian dengan melakukan berbagai webinar baik nasional maupun internasional dengan mendatangkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Itu dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat supaya masyarakat betul-betul yakin kalau pandemi ini nyata adanya. Dan di samping itu Muhammadiyah juga membuka call center, Mbak. Baik itu di bidang konsultasi kesehatan, di bidang konsultasi agama, di bidang konsultasi psikologi. Nah, ternyata sampai ke situ gitu. Hikmah Muhammadiyah itu sampai ke situ. Juga menerbitkan buku saku sebagai bentuk kepedulian kepada tenaga kesehatan. Bagaimanapun tenaga kesehatan ini kan memiliki kerentanan terhadap kesehatan jiwa. Nah, ini juga perlu dibimbing. Nah, tidak ketinggalan juga TV Muhammadiyah seperti hari ini ya kan, Mbak ya, dalam membuat konten-konten yang terkait COVID-19, iklan di media sosial dan hal-hal lainnya. Nah, di samping itu yang juga tidak luput dari perhatian Muhammadiyah adalah mengenai ketahanan pangan, ya kan? Di dalam hal ini dengan organisasi perempuan Muhammadiyah, Aisyah, Nahdlatul Ulama, kalau di itu ada imawatinya ya. Nah, semua bergerak ya. Bahkan ada nama khusus untuk gerakan ketahanan pangan keluarga ini, namanya Getapak, Mbak. Nah, sejauh ini selain melalui MLO, Getapak ini juga setelah melakukan bantuan stimulus pengembangan UMKM dan urban farming, sejauh ini sasarannya kepada korban PHK, pengangguran yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, di samping itu juga ya, masyarakat-masyarakat yang masih mengabaikan protokol kesehatan. Nah, perlu juga diingatkan lagi dengan melalui spanduk, melalui baliho, melalui mobil edukasi COVID-19 gitu ya. Kemudian gerakan perilaku hidup bersih dan hidup sehat di pesantren-pesantren Muhammadiyah, di sekolah-sekolah Muhammadiyah ini juga ditingkatkan kembali. Mungkin dulu kita mendengar istilah PHBS ya, perilaku hidup sehat hidup bersih, ini juga ditingkatkan kembali. Termasuk juga masalah perempuan, masalah anak, di mana kita tahu ya seorang ibu itu selain harus memperhatikan kondisi dirinya, dia juga harus memperhatikan kondisi keluarganya, anaknya, bagaimana anak-anak putra-putri kita bisa belajar secara daring dengan nyaman gitu ya. Anggota keluarga kita yang lain yang bisa nyaman WFH di rumah, kebutuhan gizi keluarga itu tercukupi kan semua, juga, harus tercukupi. Iya, menjadi jadi banyak ya tugasnya ya? Perempuan, ya betul. Jadi tugasnya ganda gitu ya. Nah, di samping itu seperti yang saya lihat di depan, Mbak,
kegiatan vaksinasi ini kan Juga program dilakukan, betul. pemerintah Ya. yang harus kita sukseskan bersama. Betul. Seperti halnya Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah juga kan sudah beberapa kali melakukan vaksinasi ya, Ya. baik di kantor Jakarta sini, di kantor Jogja, di perguruan tinggi Muhammadiyah, kemudian di amal usahanya ya, karena memang kegiatan vaksinasi ini penting dalam rangka untuk mendukung protokol kesehatan tadi. Kita tahu manakala belum mencapai 70-80% ya, sesungguhnya belum bisa dikatakan berhasil karena kekebalan komunitas atau yang kita kenal dengan herd immunity itu akan tercapai manakala sudah 70 atau 80% masyarakat Indonesia sudah divaksin secara nasional. Baik. Nah, masih banyak yang lain, Mbak. Iya, Apa masih mau banyak saya lagi. lanjutkan? Iya. Kita tahan dulu ya, Baik. karena sejak tadi saja kita sudah satu segmen Siap. menghabiskan apa saja peran Muhammadiyah dalam penanganan COVID ini memang tidak ada habisnya karena memang Iya. terus berjalan begitu ya. Betul Apalagi COVID-nya sekali. sendiri memang sampai saat ini masih terus ada dan ini nyata begitu ya Nyata, Ibu Erni, betul sehingga sekali. peran-peran yang sudah dilakukan mungkin sejak awal hingga hari ini masih harus terus ditingkatkan lagi dan kita masih ingin mengenal lagi peran-perannya apa lagi sehingga kita semakin yakin bahwa apa yang terjadi saat ini adalah sesuatu yang nyata dan membuat kita tidak abai dengan kondisi sekarang ini. Pemirsa tetaplah bersama dengan kami. Pemirsa, terima kasih Anda terus setia bersama dengan kami di Televisi Muhammadiyah, masih bersama dengan Ibu Erni Juliana Al-Hasanah Nasution yang masih membahas tentunya tadi peran yang luar biasa gitu ya. Dan saya sangat senang sekali mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Erni terkait dengan peran Muhammadiyah yang sebenarnya tidak kaget dengan kondisi bencana dan lain sebagainya atau wabah ini, karena ini sudah menjadi satu aktivitas harian yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk terus mungkin mencari orang-orang atau keadaan yang memang perlu dibantu begitu ya. Dan bahkan pada beberapa bencana di negara kita saja memang Muhammadiyah selalu menjadi garda terdepan ya. Betul Seringkali sekali. seperti itu untuk membantu kondisi yang paling awal dan termasuk di COVID-19 ini. Tapi tadi Mbak masih harus saya teruskan, Sempi. Artinya masih banyak lagi nih perannya. Di antaranya apa lagi nih Bu Erni? Oke, baik. Betul sekali yang dibilang Mbak Irma tadi bahwa kerja-kerja kemanusiaan itu kan memang sudah bagian dari keseharian Muhammadiyah. Nah, di samping hal-hal yang tadi sudah disampaikan, Muhammadiyah juga mendirikan tempat-tempat karantina mandiri. Oke. Nah, di antaranya itu ada di Pusdiklat Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Baik. Mbak. Kemudian ada juga di Universitas Aisyah Yogyakarta. Kemudian kita bisa juga temukan tempat karantina mandiri di PKU Muhammadiyah Gamping dan juga di UMIRES Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di PKU Muhammadiyah Bantul gitu. Oke. Nah, ini sangat membantu sekali manakala kondisi fasilitas kesehatan yang terbatas. Nah, sehingga masyarakat yang membutuhkan bisa punya alternatif lain Betul, gitu ya, betul. ke Karena memang tempat-tempat yang tadi sudah disebutkan. padat sekali ya fasilitas Iya. kesehatan di era sekarang ya Bu Betul Erni ya, sekali, sehingga Mbak Irma. inilah menjadi penting tadi fasilitas karantina mandirinya Bu Erni. Baik, nah kalau untuk peran Muhammadiyah sendiri nih dalam gerakan nasional penanggulangan pandemi COVID-19 yang berbasis Fatwa MUI, apa saja Bu Erni? Ya, baik. Majelis Ulama Indonesia ini kan merupakan tempat wadah berkumpulnya ulama, ju'ama, cendekiawan muslim. Tentu di dalamnya itu ada organisasi kita, organisasi Muhammadiyah gitu ya. Nah, tentu sudah menjadi keharusan gitu ya MUI melibatkan Muhammadiyah dan juga di samping Nahdlatul Ulama dan organisasi-organisasi lainnya. Salah satu keterlibatan Muhammadiyah dalam program ini adalah contohnya acara talkshow ini gitu, Mbak. MUI menggandeng TV Muhammadiyah, menggandeng TV NU, juga menggandeng TV MUI untuk sama-sama mensosialisasikan gerakan ini. Karena gerakan ini agar jangkauannya bisa lebih luas, ya tentu harus melibatkan media. Media sosial, media konvensional, media televisi, media surat kabar dan sebagainya. Kita merangkul semuanya untuk sama-sama membuat gerakan ini bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Demikian. Nah, di samping itu Mbak, setiap kita ke daerah itu kan kita sosialisasi yang diselenggarakan oleh MUI provinsi setempat, tapi pesertanya itu dari ormas-ormas yang ada di provinsi itu. Nah, tentu Muhammadiyah ada di dalamnya. Muhammadiyah termasuk menjadi peserta dalam setiap kegiatan roadshow kita, baik secara offline maupun online. Nah, apalagi di setiap kepengurusan MUI provinsi itu kan
hampir bisa dipastikan ada Muhammadiyah di dalamnya, baik sebagai pengurusnya, baik sebagai narasumbernya, baik sebagai pesertanya, ya itu ada Muhammadiyah. Betul. Sehingga memang pasti ikut serta begitu dalam kegiatan ini begitu. Benar kan. sekali. Tapi menjadi menarik ini di setiap kegiatan gerakan penanggulangan pandemi COVID ini kan dihadirkan ormas-ormas juga untuk bergabung begitu kan. Artinya ini saya membayangkan programnya ini terkait dengan bagaimana bisa mensosialisasikan tadi fatwa-fatwa MUI sehingga dapat difahami oleh masyarakat begitu kan ya. Nah, apakah ini memang menjadi tujuan penting dalam program Gerakan Nasional Penanggulangan Pandemi COVID-19 ini? Iya, betul sekali Mbak. Di awal komunikasi kita dengan BNPB pun ya, kita harus memiliki kegiatan spesifik yang komponen lain, organ lain tidak bisa melakukan. Betul. Nah, untuk mensosialisasikan fatwa MUI, ya harus MUI sendiri yang melaksanakan ya. Karena sebagai orang yang membuat fatwa itu, ya manakala dia juga yang mensosialisasikan, tentu akan lebih pas diterima oleh masyarakat. Nah, karenanya segmen ini belum ada yang mengelola. Nah, BNPB sangat mendukung kegiatan ini karena keterbatasan mereka juga untuk masuk ke segmen ini, gitu Mbak. Sehingga dengan dukungan BNPB, dengan dukungan dari MUI Provinsi yang di dalamnya juga ada Muhammadiyah dan organisasi lain, ya gerakan ini sejauh ini disambut baik dan insya Allah akan kita laksanakan sampai dengan bulan September ke depan ke 34 provinsi secara luring dan daring. Dan dengan adanya program ini tentunya diharapkan nantinya masyarakat memahami secara jelas begitu ya, secara utuh begitu terkait dengan fatwa-fatwa MUI itu sendiri. Dan pemirsa, inilah yang harus kemudian kita bekerja sama, bukan hanya tadi pemerintah ataupun ormas ataupun lembaga-lembaga tertentu yang bisa berbagi informasi, tapi kita harus mengingat kembali ada satu kekuatan, yakni dari mulut ke mulut gitu ya, sehingga ini menjadi penting sekali karena fatwa MUI sendiri sebenarnya sudah bisa tersosialisasikan melalui media-media online dan lain sebagainya. Namun mungkin ada beberapa masyarakat yang masih belum terjamah karena keterbatasan mereka menggapai informasi tersebut. Nah, ini bagaimana? Ya, untuk itu selain dengan sosialisasi offline tadi, dalam skop yang lebih kecil, karena kita kan kalau offline itu harus memperhatikan batasan kapasitas berkumpul. Kita melakukan kegiatan online, di mana kegiatan online ini harapannya bisa lebih luas, mencakup, kalau offline tadi hanya sebatas provinsi saja Mbak, kalau online ini mencakup kabupaten, kota yang ada di provinsi tersebut. Kemudian kita juga menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Mungkin perlu saya informasikan sedikit bahwa di setiap kita roadshow itu yang kita sampaikan adalah fatwa MUI mengenai penyelenggaraan ibadah di masa pandemi. Ini wajib ya, karena kita sebagai umat Islam dalam kondisi apapun harus melaksanakan ibadah gitu ya. Betul sekali. Kemudian yang berikutnya adalah fatwa MUI mengenai penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Jadi selain fatwa MUI terkait masalah ibadah, ada juga fatwa MUI terkait penanggulangannya. Contohnya adalah vaksin halal terhadap Sinovac. Itu kan tidak terkait dengan ibadahnya, tapi terkait dengan penanggulangannya gitu ya. Kemudian terkait juga implementasi fatwa muamalah di media sosial. Ternyata pandemi fatwa ini juga mengakibatkan munculnya hoax yang sangat banyak. Betul sekali. Ini sama bahayanya dengan pandemi itu sendiri, Mbak. Mewabah ya, begitu ya. Betul. Nah, karena itu MUI merasa penting untuk mengimplementasikan fatwa muamalah di media sosial. Sesungguhnya fatwa ini sudah keluar sejak tahun 2017. Nah, semakin dirasa kebutuhannya pada saat pandemi ini ya, bahwa banyak sekali masyarakat yang termakan oleh hoax itu. Ini harus diluruskan, ini harus diberikan jawaban yang benar. Kemudian selanjutnya juga kita dalam roadshow itu memberikan panduan kesehatan kepada masyarakat dalam menghadapi pandemi yang sesuai dengan sains dan prinsip syariah. Nah, ini menarik nanti materinya Mbak. Kemudian nanti juga ada bagaimana sih solusi ulama terhadap problematika keumatan di daerahnya. Kan setiap daerah memiliki problematika yang berbeda pastinya, betul. Nah, di situ nanti akan dibawakan oleh narasumber yang kompeten juga di daerah itu. Nah, tidak lupa juga di dalamnya ada sharing best practice. Nah, nanti ada narasumber yang mungkin dia alumni COVID gitu ya, atau dia pernah melakukan penanggulangan COVID di komunitasnya atau di organisasinya, maka dia bisa berbagi pengetahuan terhadap audien yang ada di situ, sehingga audien itu bisa memiliki pengalaman, dan manakala di komunitasnya atau diri dia sendiri mengalami hal yang sama, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan dan bagaimana menyikapinya.
Nah, di samping itu ada juga materi tentang Tansikul Harokoh MUI, ormas Islam, ulama, tokoh Islam, dan dai dalam penanggulangan COVID-19. Dan tentu saja tangguh berjuang melawan COVID-19. Ini kita meminta testimoni ya kepada para ini yang pernah mengalami COVID atau pernah bersentuhan atau pernah menanggulanginya, bagaimana best practice-nya ini dalam bentuk testimoni gitu ya, mungkin dengan begitu bisa didengar oleh masyarakat secara lebih luas lagi. Pasti. Karena prakteknya itu menjadi lebih penting begitu ya, dan mendengarkan testimoni ini bikin orang menjadi lebih, oh iya, orangnya nyata ada dan sudah dilaksanakan praktek tersebut begitu ya, sehingga orang lebih bisa. Di samping itu semua yang lebih penting lagi adalah keterlibatan media. Keterlibatan TV Muhammadiyah ini penting. Demikian, Mbak. Baik. Terima kasih banyak Ibu Erni sudah menjelaskan sedemikian terkait dengan program Gerakan Nasional Penanggulangan COVID-19. Tentunya harapannya semoga ini bisa berjalan dengan lancar begitu ya, dan tujuan dari program ini juga dapat tercapai, dan itulah perlu peran kita semua pemirsa untuk terus memberikan sosialisasi atau edukasi kepada keluarga ataupun kerabat terdekat ya Ibu Erni ya, sehingga apapun yang menjadi program dari pemerintah, lembaga, majelis dan lain sebagainya dapat terlaksana dengan baik, karena kalau bukan kita siapa lagi. Sukses terus Ibu Erni, sehat selalu dan semoga lancar. Sukses untuk dan TV Muhammadiyah. Terima kasih banyak. Terima kasih juga pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan program ini. Sukses untuk kita semua, sehat-sehat selalu, tetap makan makanan yang bergizi, jangan lupa olahraga. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.